kenapa berubah gitu ya, mungkin orang-orang ada yang bingung kali ya. Iya. Berubah gitu. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan kita di Ruang Perpus. Oke, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian loh guys. Jadi aku hari ini ditemani oleh co-hostku yaitu Kak Linda. Oke, Kak Linda bisa sapa-sapa teman yang nonton sekarang? Oke, halo guys, nama aku Linda Aprila dari kelas 11 OTKP 1. Salam kenal semuanya. Oke, kali ini di samping kita udah ada Bu Fani nih guys. Bisa sapa teman-teman di rumah. Oke, halo teman-teman di rumah semuanya. Perkenalkan, namaku Fani Rahmawati Putri. Aku di sini guru produktif OTKP. Halo Ibu Fani, apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik, Linda? alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke, Ya. langsung aja ya Bu. Aku mau nanya-nanya nih Bu. Hmm. Kan aku dari jurusan DKV nih Bu. Iya, Aku mau nanya-nanya tentang OTKP atau yang sekarang disebut itu MPLB. iya Itu apa sih Bu? betul. OTKP, MPLB, pengen tahu juga ya. Linda mungkin udah tahu nih tentang OTKP sebelumnya. Tapi di sini aku mau jelasin lagi bahwa OTKP dan MPLB sebetulnya sama. Ya, jurusannya hanya nama jurusannya saja yang berbeda. Jadi yang dulu kita kenal otomatisasi tata kelola perkantoran, sekarang namanya diubah menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu. Nah, kenapa berubah gitu ya? Mungkin orang-orang ada yang bingung kali ya, berubah gitu. Kenapa berubah gitu ya ini ya. Jadi karena perkembangan zaman gitu, tuntutan zaman sih gitu. Karena dulu itu kita biasa belajar itu sudah otomatisasi sih sebetulnya, tapi sekarang itu jauh lebih canggih lagi. Jadi ada perluasan kompetensi gitu. Iya, benar banget. Jadi sesuai kompetensi yang lebih luas. Jadi di sini OTKP bukan hanya belajar tentang administrasinya aja, tapi kita belajar tentang revolusi industri juga. Kita belajar tentang teknologi informasinya juga di sini. Terus kita belajar tentang manajemen logistik juga gitu, banyak deh. Makanya sekarang namanya berubah. Jadi ada layanan bisnisnya selain daripada perkantorannya aja yang kita pelajari, tapi ada layanan bisnisnya. Makin keren ya kesini. Iya, betul deh. Oh iya, Ibu ngajar OTKP ini udah berapa lama ya Bu? Aku dari 2015, jadi udah 6 tahun di sini. Yang ke PGRI. Bagus ya Bu. Lama banget. Iya. Kak Linda mungkin mau nanya. Ayo apa? Apa aja sih yang dipelajarin di jurusan MPLB? Iya, karena kamu mungkin baru kelas 11 nih, nanti bakal naik kelas 12 yang jauh lebih banyak nih mata pelajarannya. Mungkin di sini juga teman-teman di rumah, Aliza juga pengen tahu nih apa aja sih yang dipelajari oleh MPLB gitu. Nah, karena sekarang itu juga kurikulumnya baru gitu ya. Sekarang kan Linda nih sama adik kelasnya kelas 10 ternyata kurikulumnya berbeda gitu. Jadi di kelas Linda dan kakak kelas yang lagi kelas 12 itu masih sebutannya OTKP ya. Tapi kalau yang kelas 10 sekarang udah MPLB, dan itu berbeda pelajarannya. Pada intinya sama, kita belajar seperti ini nih. Kita belajar public speaking gitu. Kita belajar juga perkantorannya, kita belajar administrasi, kita belajar keuangan, harus kita belajar juga sarana prasarana, kita belajar kepegawaian juga. Itu sih mata pelajaran yang tadi aku sebutin, mata pelajaran yang ada di OTKP. Oh gitu ya Bu, keren banget. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Soalnya aku sebelum mau masuk DKV sebenarnya mau masuk DKV gitu. Oh gitu ya, MPLB ya sekarang. MPLB Dan ya benar. itu kayak di dilema pas lagi masuk ke sini tuh dilema banget, kayak DKV dan OTKP aku pilih yang mana ya. Oh, Soalnya gitu. tuh sama-sama suka gitu loh. Sama-sama suka ya. Minat. Minat bakatnya mungkin tipe orang beda-beda ya. Apalagi pas tahun sekarang itu kayak Sekarang aduh, makin bimbang. kita udah bisa kolaborasi loh, jangan salah ya. Jadi
nanti nih sekalian kita di sini punya ruang perpus gitu ya yang collab sama di cafe gitu ya. Di sini juga mungkin ada dari MC-nya atau co-hostnya dibantu sama dari MPLB gitu, dari OTKP, kan itu juga salah satu penerapan juga dari OTKP, ada public speaking kayak gitu. Oh iya, pelajaran OTKP atau MPLB ini seberapa penting sih Bu? Seberapa penting? Nah, penting banget. Soalnya mungkin buat kerja gitu kayak kalau menurutku ya, karena di sini aku di sini sebagai orang yang ada di dalamnya gitu ya, menurutku penting sekali karena administrasi itu, manajemen, semuanya ada di manajemen ini tuh ada di semua jurusan. Coba kamu bisa lihat ya, di rumah sakit ada administrasinya kan, ada manajemennya. Terus di jurusan di bank ada administrasinya, ada manajemen keuangan dan lain-lain. Walaupun itu jurusan akuntansi gitu misalnya. Terus misalnya di percetakan atau misalnya di media gitu ya, di media TV apa segala macam di kafe, di sana ada admin juga, ada jabatan administrasi juga, kayak gitu. Itu juga kenapa menurut aku penting. Jadi administrasi ini bisa merambah ke semua jurusan sebetulnya. Jadi kenapa aku bilang penting? Jadi tanpa kita, asik, tanpa kita jurusan lain juga akan pincang sebelah tuh gitu, karena administrasinya juga dibutuhkan di semua jurusan. Gitu. Oh gitu ya Bu. Oke. Mau tanya-tanya apa lagi nih Kak Linda? Oh ya, metode pembelajaran yang ada di jurusan MPLB itu relatif gampang atau susah ya Bu? Kira-kira gampang atau susah? Gampang apa susah kata Linda? Coba. Kalau Sedang-sedang lah. Sedang-sedang. sedang, kalau MPLB gimana? Jadi di kelas 10 nih yang namanya MPLB ini tuh masih dasar banget gitu ya kalau untuk kelas 10 MPLB, karena kita mempelajari secara umum gitu. Kita mempelajari secara umum untuk OTKP ini, untuk MPLB ya, dari dasar-dasar dulu semuanya. Apa yang mau kita pelajari kelas 11, 12, semuanya dipelajari di kelas 10. Jadi semuanya kita belajar secara umum di kelas 10. Nah, mungkin yang nanti akan dibilang sulit gitu ya, udah masuk ke pelajaran kelas 11, 12 tuh, karena kalau di kelas 11, 12 bukan lagi belajar tentang teori, tapi lebih banyak aplikasinya, lebih banyak praktek, keterampilan kayak gitu. Contoh prakteknya apa sih Bu? Kasih contoh ya? Nah, kalau di kelas 11 kita akan praktek tentang public speaking. Kita bakal belajar gimana caranya jadi MC, kita belajar gimana caranya sambutan di depan umum, kayak gitu ya Linda ya. Udah sempat dikasih tahu nih di kelas Linda bakal ada project. Nah, di kelas 12 itu akan lebih luas lagi. Kita akan praktek gimana cara kita menyelenggarakan event gitu. Jadi kita bisa jadi IO juga pada akhirnya, karena ada namanya mata pelajaran humas di kelas 12 yang mempelajari tentang mengelola sebuah kegiatan, sebuah agenda rapat atau bazar atau pameran, pagelaran atau intinya kegiatan gitu, mengelola event. Itu kita belajar. Mungkin sekalian juga itu mata pelajaran yang banyak teman-teman di OTKP atau MPLB ini gandrungin gitu ya, seneng gitu, karena di sini banyak prakteknya gitu yang ada kaitannya sama public speaking tuh anak-anak suka banget. Iya, apalagi aku tuh kayak ada di benar. Oh ya. Ini apa kayaknya salah jurusan ya. Kayak agak regret gitu, tapi enggak sih, soalnya aku suka juga di kafe. Suka di kafe ya. Sip deh, harus memang mencintai dulu ya, mencintai dulu, nggak bakal enak nanti belajarnya gitu. Tips dari Ibu untuk metode pembelajaran di kelas agar kita berprestasi itu gimana ya Bu?
supaya prestasi. Tipsnya Ya biar Gimana kita ya? mungkin kan kalau misalkan SMK PGRI kan kalau misalkan apa juara umum ya Bu dapat apa luar beasiswa, Wah. benar. Tipsnya ya, kalau dari aku sih tipsnya yang penting kamu itu berani, nggak malu. Intinya itu, nggak sama aja, sama aja sih, berani nggak malu. Intinya berani, karena dari berani kita itu sudah mulai mau mencari tahu segala sesuatu. Kita berani nanya, kalau kita kesulitan kita berani nanya. Kalau misalnya kita mau dapat nilai bagus, kita berani untuk tampil di kelas, dalam artian bukan caper ya, tapi kita tuh bisa untuk memperlihatkan kompetensi kita di depan guru gitu ya. Intinya dari semua tips menurut aku, nggak ada yang kurang pinter, nggak ada yang pinter. Pada intinya yang kurang pinter pun itu memiliki sebuah minat dan bakat sendiri sebetulnya. Jadi nggak ada tuh teman kita yang jangan berteman sama dia deh, dia mah kurang pintar gitu atau seperti apa. Nah itu kita harus hapuskan, karena banyak teman-teman aku yang sebetulnya dia nggak ngerti, karena dari nggak ngerti itu dia jadi berani. Nah dari berani itu dia akhirnya punya prestasi gitu. Coba andaikan kamu misalnya jago fotografi contoh ya di kafe, tapi kamu tuh diem-diem aja, nggak berani untuk menampilkan apa sih kayak insecure duluan gitu ya gitu, kayak, karena ngerasa jelek bakal jelek. iya bener banget. Nah itu problema orang-orang sebetulnya, bukan hanya anak sekolah, mungkin yang udah bekerja, yang udah dewasa juga sama seperti itu. Jadi dia malu gitu ya, malu untuk mengungkapkan apa yang dia bisa. Nah dari berani itu menurut aku, kalau kamu berani untuk bertindak, berani untuk bertanya, berani untuk melakukan sesuatu, kita akan jauh lebih bisa berprestasi. Nah itu ya, dari kelas dulu. Kalau kita berani di kelas, insya Allah selanjutnya akan berani di luar kelas, di lingkungan, di dimanapun gitu. Itu sih tips dari aku ya, sedikit tapi mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan sama teman-teman di rumah kayak gitu. Intinya kalian kalau misalkan pengen ngelakuin sesuatu sih kayak lakuin aja gitu loh, nggak Iya. usah takut-takut. Nggak usah dengerin benar. kata orang. Ya Nah Percaya diri. positive Percaya thinking, diri. jangan negative thinking. iya betul. Dan mungkin satu lagi ya, kita satu kali tips sekali ya, selain berani, kita harus sesuai dengan minat, sesuai dengan passion. Itu paling utama. Jangan sampai kita terpaksa mengerjakan sesuatu karena orang lain. Harus dari hati, harus sesuai passion kita. Itu juga penting. Oke guys. Betul banget ya kan Kak? Aduh. Oke, jadi mungkin kali ini pembahasannya tentang OTKP dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Iya, subscribe juga. Untuk kalau misalkan kalian mau tahu tentang acara kita selanjutnya, kegiatan ruang perpus selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasi dan apa Kak? Jangan lupa subscribe. Oh iya, Subscribe. like, comment, and share. Oke, waktunya sampai jumpa di ruang perpus selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.